Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulkulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilahi nusur. Asbahna la fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna bi nikmatin aw bi akhadin min khalqika faminka wahdaka la syarika falakal hamdu walakas syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Yang saya hormati pengurus Yayasan Amal Islam, yang saya hormati ustadz-ustadzah semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita telah dipertemukan oleh Allah dalam rangka, kalau istilahnya tadi halal bihalal orang Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah pada suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ustadz dan ustadz sekalian yang dirahmati oleh Allah, barusan saja Ramadan telah meninggalkan kita. Selama 1 bulan penuh kita dididik, selama 1 bulan penuh kita ditarbiyah oleh Ramadan. Maka berhasil tidaknya Ramadan kita itu ketika Syawal ini. Ketika di bulan Ramadan kita senantiasa salat berjamaah. Di bulan Ramadan kita senantiasa salat tarawih. Maka di luar bulan Ramadan pun jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Maka kita teruskan amalia-amalia Ramadan itu sampai 11 bulan berikutnya. Ramadan selesai jangan sampai tahajud kita juga selesai. Ramadan selesai jangan sampai tilawah kita juga selesai. Tadi alhamdulillah disebutkan di sini yang target tilawahnya selama Ramadan ada yang 7 kali khatam. Masya Allah, ini alhamdulillah. Maka ketika di bulan Ramadan 7 kali khatam, jangan sampai nanti di luar bulan Ramadan 1 bulan pun nggak khatam. Maka kita programkan kalau bisa one day one juz, 1 hari minimal 1 juz. Yang penting itu nanti rutin. Jangan sampai banyak begitu Ramadan selesai ya udah selesai. Maka ada perkataan kun rabbaniyah wala takun ramadaniyah. Jadilah kalian hamba rabbani. Jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan. Artinya ketika kita taat kepada Allah itu jangan sampai ketika di bulan Ramadan saja. Kita tilawah banyak ketika di bulan Ramadan saja. Kita menjaga lisan kita ketika di bulan Ramadan saja. Kita berhati-hati dalam bertindak dan melangkah agar tidak melakukan perbuatan dosa di bulan Ramadan saja. Ini berarti kita hamba Ramadan. Maka hendaknya kita menjadi hamba Rob, ya, hamba Allah
yaitu yang senantiasa setiap saat kita hendaknya takut kepada Allah, yang senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjadikan hamba Ramadan, berarti selain itu kita sudah nggak ada Pak Ridwan saja ketika ngajar ya biasa-biasa saja. Maka hendaknya ketika kita menjadi hamba Allah, maka sudah barang tentu hasil Ramadan kita kemarin itu adalah kita senantiasa kita tanamkan dalam diri kita senantiasa muraqabatullah. Kita tanamkan di dalam diri kita senantiasa diawasi oleh Allah. Sehingga di bulan Ramadan kita kemarin nggak ada orang sama sekali. Seandainya kita makan pun nggak ada orang yang tahu kita tidak mau makan karena Allah tahu, karena Allah melihat kita. Di bulan Ramadan kita berat untuk melakukan satu perbuatan maksiat karena ini Ramadan. Maka jangan sampai ketika nanti di bulan Ramadan kita sendirian di kamar kemudian melakukan suatu perbuatan-perbuatan maksiat karena di luar bulan Ramadan, karena sudah tidak bulan Ramadan lagi, ini berarti kita salah. Maka ketika sudah merasakan diri kita senantiasa diawasi oleh Allah, maka kita juga tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat itu lagi. Maka kita teruskan amaliyah-amaliyah Ramadan kita selama 11 bulan berikutnya. Karena pada para ulama yang terdahulu ketika 6 bulan penuh setelah Ramadan ini senantiasa berdoa kepada Allah, semoga semua amaliyah-amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah. 6 bulan penuh itu berdoa agar amalan Ramadan diterima. Kemudian 6 bulan berikutnya agar kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu Masya Allah bulan yang istilahnya banyak bonus-bonus ibadah itu tadi. Karena kita merasa rugi, merasa sedih ketika ditinggal Ramadan. Ada kalanya merasa senang karena apa? Ketemu hari raya bagian baru. Tapi orang yang terdahulu merasa bersedih karena ditinggal Ramadan. Ya kalau kita ketemu lagi, kalau tidak, karena tahu bahwasanya di bulan Ramadan itu banyak bonus amal. Kalau umat Nabi terdahulu itu umurnya panjang-panjang, kemudian umurnya Nabi Muhammad itu pendek-pendek, tapi menyamai ibadahnya dari umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itulah yang namanya ibadah semalam diartikan selama ibadah 1000 bulan. Berarti ibadah semalam saja sudah menyamai satu umurnya kita, 83 tahun dianggap ibadah. Kemudian juga ada amalia yang lain, yaitu tentang puasa, yaitu puasa Syawal. Ketika kita melakukan puasa Syawal, karena barang siapa yang melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, diteruskan 6 hari di bulan Syawal, maka diibaratkan sama dengan puasa 1 tahun penuh. Ini kan luar biasa. Ketika umur kita 80 tahun, berarti sama dengan kita terus menerus kita melaksanakan puasa. Nah, inilah bonus-bonus di bulan Ramadan yang insya Allah semoga kita yang hadir di sini semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang takwa. Kita mendapatkan gelar dari Allah la'alakum tattaqun. Karena apa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah senantiasa dalam kondisi sepi maupun ramai, dia tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah.
Ini yang kita tanamkan di dalam diri kita, sehingga ya, setiap harinya ya, ketika kita berangkat mengajar, kita sudah pasang niat dengan melangkahkan kaki kanan kita dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, berangkat ke SD Cendekia, niat karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan niat yang kuat itu insya Allah diterimanya amal kita, walaupun gaji kita istilahnya kalau dikuruskan dengan kebutuhan kita hari-hari ini tidak mencukupi. Namun ketika dengan keikhlasan kita untuk mengabdikan diri di Cendekia ini, insya Allah kita akan diberi rezeki oleh Allah dari tempat lain, min haitsu la yahtasib. Jadi kita mendapatkan rezeki tidak kita sangka-sangka dari mana arahnya rezeki kita itu tadi. Termasuk ya, contoh saja, saya ini dari 91 ngajar di panti asuhan. Di panti asuhan Muhammadiyah Patung Situ Al-Mizan. Dari 91 sampai sekarang ini berapa gaji sebulannya? 5.000. Sedangkan saya sudah punya anak 3 waktu itu, masih kontraktor, ngontrak maksudnya. Kontraktor itu ngontrak. Dengan pakai sepeda ontel. Saya ingat masih ketika halal bihalal semacam ini di Al-Mizan, bawa ontel, tangan kiri saya gendong anak saya yang nomor 1, istri juga gendong juga pakai ontel, nggak bisa nyingklak di trotoar dulu sampai sampai ngalami sebanyak itu sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang ini juga gajinya ya lebih besar jenengan di sini itu. Tapi alhamdulillah kok bisa menyekolahkan anaknya semuanya sampai kuliah semua. Ada 7 yang sudah selesai 4. Karena apa? Dapat rezeki dari yang lain. Kalau kita niatnya cari maisha di sini, ya cuma dapat itu. Tapi kalau niatnya sampai di sini ibadah kepada Allah, insya Allah nanti dapat yang lainnya. Itu dicukupkan oleh Allah. Sampai harus yakin yang namanya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan nyasar. Wah, kalau ini gak iso melok P3K, insya Allah kok dapat rezeki dari yang lain. Saya sampai sekarang ini juga masih swasta, nggak bisa negeri juga, maka juga dicukupkan oleh Allah bisa menyekolahkan anaknya semuanya. Nah ini kenapa kok saya ceritakan, agar sampai di sini nyaman untuk ngajar. Ya, ojo Cendekia ora iso ikut P3K nggak kurang. Nah, jangan semacam itu nanti jangan ada pikiran-pikiran itu nanti insya Allah akan dicukupkan rezekinya dari yang lain. Entah itu kita diberi kesehatan oleh Allah, entah itu yang lainnya pokoknya, entah itu nanti dari anak kita dan lain sebagainya semacam itu. Maka perlu Ustadz perhatikan bahwasanya Cendekia ini awal mulanya tidak sebesar ini. Awal mulanya hanya beberapa orang, 5 orang. Itu ngontrak di rumah kecil di sudut Tambak Boya sana. Kecil, rumah 1. Itu dulu pabrik sadel, yang sadelnya sepi. Kecil rumahnya. Setelah itu kita petak-petak. Ya, entah itu 3 meter persegian. Kita bagi. Kemudian jadilah TK Cendekia. Bikin nama TK Cendekia itu juga kita rapatkan dulu waktu itu. Dan saksinya di sini masih ada guru senior kita, Ustazah siapa yang rumahnya jauh di seberang sana? Ustazah siapa yang masih di sini itu? Relif. Itu awal mulai beliaunya sampai sekarang itu. Masih bertahan sampai sekarang, padahal rumahnya jauh di sana.
sampai menyeberangi Bengawan Solo setiap harinya. Sedangkan kita yang dalam kota jangan sampai kalah semangat sama beliaunya. Bertahun-tahun, berapa tahun sampai sekarang ini beliau sampai sanggup, itu Masya Allah, itu semangat yang luar biasa, perlu kita teladani, perlu kita contoh. Sehingga ketika cendekia ini dari dulu kecil sampai sebesar ini juga butuh proses. Maka ketika sudah besar semacam ini, jangan sampai ya kita istilahnya kita kendur lagi semangatnya. Maka kita pacu semangat kita agar nantinya cendekia di Lamongan semakin diperhitungkan. Karena sekarang alhamdulillah tadi Ustadz cerita tadi bahwasanya karyawannya sudah 100 lebih, guru dan karyawan, muridnya termasuk sudah 700 juga. Maka ini saya juga atas nama yayasan juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dengan majunya cendekia ini adalah dari semuanya, termasuk dari ustadz-ustadz yang begitu semangat, termasuk yang memandikannya juga Pak Ridwan ini. Maka saya berharap semakin banyak muridnya ini juga jangan sampai lalai ya, semakin maju dan semakin maju, dan akhirnya bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Maka yang terakhir yang disampaikan bahwasanya sekali lagi hendaknya kita senantiasa pelajaran dari Ramadan ini, hendaknya kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, termasuk dalam mengajar. Karena orang yang senantiasa melaksanakan istiqomah, insya Allah pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah. Maksudnya kita hendaknya harus tunduk, taat, patuh terhadap aturan Allah. Kalau kita sudah mengakui Tuhan kita adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian kita senantiasa istiqomah untuk menjalankan tugas-tugas kebaikan, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun. Jangan sedih, akan dihibur oleh malaikat, akan diganti oleh malaikat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Singkat yang bisa sampaikan karena mendadak tadi Pak Rafi nggak bisa hadir, sampai penggantinya, jadi istilahnya dadakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita menikmati hidangan yang telah disiapkan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang telah kita amalkan dan lakukan di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah SWT dan diberikan keistiqomahan selepas bulan Ramadan untuk senantiasa beramal soleh dan berkontribusi untuk umat ini di cendekia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ma yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al al-mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.